Baik, perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawan Nugroho dengan NIM 21105010 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pitching saya. Di sini saya menggunakan aplikasi NC yaitu Nutrion Check. Jadi Nutrion Check ini merupakan aplikasi pemantau gizi pada bayi yang merupakan alat yang sangat berguna bagi para orang tua atau pengasuh untuk memantau dan mengelola gizi bayi. Nah, salah satu keunggulan utama dari aplikasi pemantau gizi bayi ini yaitu untuk mencatat dan melacak semua aspek penting terkait gizi, mulai dari jumlah dan waktu makan, baik itu susu formula maupun ASI, hingga jenis makanan yang dikonsumsi, sehingga aplikasi ini memungkinkan orang tua atau pengasuh memiliki catatan yang akurat dan terorganisir. Latar belakang dari Nutrion Check ini yaitu masalah gizi pada bayi di Indonesia itu merupakan hal serius yang perlu diperhatikan karena banyak orang tua di Indonesia masih kurang memiliki pengetahuan dan memadai tentang gizi seimbang dan pentingnya nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan bayi, sehingga dapat mengakibatkan kebiasaan pemberian makanan yang tidak seimbang dan tidak memenuhi kebutuhan gizi bayi. Untuk mengatasi permasalahan gizi pada bayi di Indonesia dengan menggunakan aplikasi NC atau Nutrient Check, orang tua dapat dengan lebih mudah dan efektif memantau pola makan, pertumbuhan, dan perkembangan pada bayi dan membantu dalam memastikan bahwa bayi mendapatkan nutrisi yang cukup dan memenuhi kebutuhan gizi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Di sini ada solusi. Yang pertama itu pemantauan pola makan yang teratur. Nah, pemantauan pola makan yang teratur ini yaitu dengan adanya catatan yang terperinci tentang waktu dan jumlah makanan yang dikonsumsi, orang tua dapat melihat pola makan bayi dan memastikan bahwa nutrisi yang cukup terpenuhi. Terus yang kedua itu ada penilaian pertumbuhan, di mana orang tua dapat memantau apakah pertumbuhan bayi sesuai dengan standar yang dianjurkan dan mengidentifikasi perubahan yang perlu diperhatikan. Yang ketiga itu ada pengingat jadwal makan dan pemberian obat. Nah, ini juga membantu dalam menjaga rutinitas makan yang teratur dan memberikan pengobatan yang tepat waktu. Selanjutnya di sini ada rekomendasi gizi dan tips makanan sehat. Nah, orang tua dapat memperoleh rekomendasi gizi yang sesuai dengan usia dan kebutuhan bayi mereka, serta mendapatkan saran tentang jenis makanan sehat yang tepat. Dan yang terakhir ini ada konsultasi dengan tenaga medis. Nah, orang tua dapat mendapatkan konsultasi atau saran yang lebih personal melalui aplikasi ini, sehingga orang tua dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah gizi pada bayi mereka. Di sini ada beberapa ciri khas dari aplikasi Nutrient Check ini. Yang pertama yaitu personalisasi, yang merupakan aplikasi yang dapat mengatur rekomendasi gizi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pertumbuhan bayi secara individual. Nah, ini juga membantu memberikan saran yang lebih spesifik dan relevan sesuai dengan kebutuhan unik setiap bayi. Terus di sini ada integrasi dengan perangkat pemantauan kesehatan. Nah, ini juga memungkinkan para pengguna atau orang tua untuk secara otomatis mengirimkan data berat badan atau informasi kesehatan lainnya ke aplikasi ini, sehingga membuat pemantauan lebih mudah dan terpusat. Fitur interaktif ini yaitu aplikasi yang dapat menyediakan permainan pendidikan atau tantangan yang berkaitan dengan pola makan atau kegiatan fisik bayi. Nah, ini juga meningkatkan keterlibatan pengguna dan membuat pemantauan gizi menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya di sini ada informasi edukasi yang lengkap. Nah, aplikasi ini juga menyediakan artikel, video, atau panduan tentang pentingnya nutrisi, makanan sehat, atau panduan praktis dalam memberikan makanan pada bayi. Nah, sehingga aplikasi ini nanti bukan hanya berfungsi sebagai pemantau, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang berharga. Di sini ada komunitas dan dukungan. Nah, fitur ini juga memberikan pengguna untuk berbagi pengalaman, saran, atau mendapatkan dukungan dari komunitas yang serupa. Nah, dengan interaksi dengan orang tua lain dapat memberikan keuntungan tambahan dalam memahami dan menghadapi masalah gizi pada bayi. Yang terakhir di sini ada pemasaran. Di sini ada beberapa cara pemasarannya. Yang pertama itu ada segmentasi pasar, yaitu merupakan identifikasi segmen pasar yang potensial dan fokus pada orang tua yang paling mungkin tertarik dengan aplikasi pemantau gizi bayi ini, seperti ibu hamil dan orang tua bayi lainnya. Terus di sini ada strategi branding, yaitu membangun merek yang kuat dan relevan. Nah, dengan adanya ini dapat memperluaskan merek yang positif dan fokus pada pesan gizi dan juga kesehatan bayi. Nah, serta juga menunjukkan keunggulan dan keunikan aplikasi dibandingkan dengan pesaing. Pemasaran konten. Nah,
Dengan mengembangkan konten yang informatif dan edukatif mengenai gizi bayi melalui blog, artikel, video, atau webinar. Nah, konten-konten ini nanti dapat dipromosikan melalui situs web, media sosial, atau platform lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menarik minat orang tua yang mencari informasi seputar gizi pada bayi. Kolaborasi dengan ahli gizi dan dokter. Nah, ini juga penting untuk membangun kemitraan dengan ahli gizi, dokter anak, atau institusi kesehatan yang dapat memberikan kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi pada aplikasi. Nah, sehingga mereka ini dapat memberikan dukungan atau merekomendasikan aplikasi kepada pasien mereka atau berkontribusi dalam pengembangan konten edukasi. Yang terakhir di sini ada program penghargaan dan insentif, yaitu program penghargaan atau insentif bagi pengguna yang aktif untuk menggunakan aplikasi dan mencapai target gizi bayi. Nah, ini juga dapat mencakup poin reward, diskon produk bayi atau makanan sehat, atau kontes untuk memotivasi dan mendorong partisipasi yang aktif.